D. Sejarah gaib Jawa. Seorang pewaskita ternama dari Inggris sekaligus tokoh penting teosofi yang bernama C.W. Leadbeater pernah melakukan penerawangan terhadap sejarah Pulau Jawa hingga beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Menurutnya, gugusan kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia dulunya konon merupakan bagian dari peradaban Atlantis. Pada zaman prasejarah, pulau ini pernah menjadi satu dengan daratan Asia. Kini Laut Jawa dalamnya hanya 200 kaki dan jejak-jejak sambungnya dengan daratan Asia yang lain dapat dilihat dari saluran-saluran yang terbentuk. Hubungannya dengan sungai-sungai di Sumatera dan Kalimantan masih tetap dapat dilihat pada dasar laut yang dangkal itu. Sampai pada tahun 915, Pulau Jawa dan Sumatera adalah merupakan satu daratan. Letusan Gunung Krakatau membelah kedua kawasan itu sehingga menciptakan terjadinya Selat Sunda. Letusan-letusan dahsyat semacam ini konon juga merupakan salah satu sebab utama yang memusnahkan banyak kerajaan-kerajaan prasejarah pada masa itu. Pada zaman itu, mereka diperintah oleh raja-raja yang merangkap sebagai imam agung, yang tunduk pada kekuatan gelap dan melakukan praktek ritual magis hitam, yaitu dengan melakukan pengorbanan darah dan pengorbanan manusia sekali dalam seminggu untuk menenangkan dewa-dewa yang ganas dan haus darah yang memegang kendali atas Pulau Jawa pada saat itu. Raja itu bahkan memutuskan untuk melakukan pemagaran gaib agar kelak semua sesembahan darah kepada dewa-dewa haus darah yang bercokol di seluruh Jawa agar dapat tetap dilanjutkan di sepanjang abad-abad yang akan datang. Dia bahkan meletakkan suatu mantra yang sangat kuat di atas pulau tersebut. Dan ia melakukannya seakan-akan hal itu adalah sebuah kutukan, yaitu selama daya kehendaknya tetap teguh, maka segala bentuk pengorbanan darah tersebut tak akan lenyap selamanya. Efek dari hal itu masih dapat dilihat baik secara eteris maupun astral dalam bentuk awan gelap besar yang melayang-layang di atas Pulau Jawa. Dan awan ini seperti tertambat pada titik-titik tertentu sehingga tidak mudah hilang begitu saja. Titik-titik lokasi ini sengaja dimagnetisir oleh raja tersebut untuk maksud ini. Titik-titik ini biasanya bertepatan dengan kawah-kawah dari berbagai gunung api. Energi negatif ini terlihat aneh, menyerupai penunggu dari patung-patung yang hidup, yang luar biasa peka terhadap getaran alam yang ada di sekitarnya, dan sanggup untuk memperkuatnya hingga menjadi kekuatan yang merusak. Berbagai kekuatan gelap turut memberikan dukungannya sehingga kumpulan awan tersebut tetap ada sampai dengan saat ini, meskipun kekuatannya telah jauh berkurang. Inilah salah satu sebab mengapa ada begitu banyak pertumpahan darah yang terjadi di Jawa, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan, zaman penjajahan, zaman perjuangan, pemberontakan-pemberontakan, berbagai kerusuhan sosial hingga aksi terorisme. Hal yang sama mungkin juga terjadi dengan wilayah Timur Tengah yang selalu dirundung konflik berdarah. Hingga suatu ketika datanglah Aji Saka yang namanya sampai hari ini tetap dihormati oleh orang Jawa. Tahun kedatangannya kemudian dijadikan sebagai penanggalan tahun Jawa, yang kemudian juga dijadikan sebagai hari raya umat Hindu Bali sebagai awal dari tahun Saka. Aji Saka memusnahkan segala macam bentuk kanibalisme dan menegakkan lagi kaidah hukum dan moralitas. Dia juga membawa kebudayaan Hindu masuk ke Jawa, antara lain sistem kasta, vegetarianisme, epos Hindu, serta tulisan abjad Jawa yang berasal dari Devanagiri. Aji Saka kemudian menambahkan benda-benda magis yang telah dimagnetisir dengan kuat untuk melepaskan Pulau Jawa dari pengaruh-pengaruh jahat sebelumnya. Dia berusaha melawan proses penambatan dari imam dan raja Atlantis yang diceritakan di atas tadi. Aji Saka juga memberikan nama-nama Sangsekerta pada beberapa gunung. Sebuah gunung di daerah Jepara yang paling tua serta semula paling tinggi di Pulau Jawa dinamakan oleh Aji Saka sebagai Maurya, yang diambil dari nama dinasti Maurya atau yang sekarang dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai Gunung Muria. Dinasti Maurya dimulai pada tahun 322 sebelum Masehi. Saka Aji
atau Ajisaka kemudian memilih sebuah lokasi untuk tempat penanaman dari tumbalnya yang terpenting serta yang paling kuat di sebuah dataran perbukitan yang rendah, bukit yang terakhir dari deretan bukit-bukit yang berhadapan dengan Sungai Progo. Bersama dengan Ajisaka, dewa penguasa Tuhan Jawa kemudian memilih sebuah bukit yang rendah dan bundar sebagai tempat tinggalnya, di mana Ajisaka juga menanamkan benda magis yang paling kuat di dalamnya. 700 kemudian, dinasti Sailendra yang bernama Buddha beragama Buddha berkuasa di Jawa Tengah dan membangun suatu monumen untuk menghormati Sang Buddha. Di bukit tersebut kemudian didirikan sebuah bangunan yang indah yang sekarang dinamakan sebagai Candi Borobudur. Selain C.W. Leadbeater, tokoh teosofi lain yang pernah berkunjung ke Jawa adalah Madame Blavatsky yang merasa kagum dengan kekayaan khasana spiritual Jawa serta Geoffrey Hodgson yang melakukan riset spiritual di wilayah pantai Laut Selatan. Saat berkunjung ke Jawa, Geoffrey Hodgson juga sempat melakukan survei metafisis ke wilayah pantai Laut Selatan yang terkenal itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada dan terjadi di sana. Berdasarkan pengamatan dan kewaskitaannya, Hodgson menemukan bahwa ternyata terdapat 4 entitas gaib yang berada atau mendiami wilayah tersebut dan seringkali dianggap oleh masyarakat sebagai penunggu atau penguasa pantai Laut Selatan Jawa. Makhluk yang pertama adalah makhluk gaib buatan yang tercipta, baik sengaja maupun tidak sengaja dari pikiran manusia. Makhluk ini tercipta dari energi pikiran dan energi mental manusia yang mempercayai dan memvisualisasikannya. Sebenarnya, makhluk sejenis thought form atau bentuk-bentuk pikiran tidaklah memiliki kekuatan yang berarti dan dalam waktu singkat akan segera pudar karena hanya berbentuk dari sari elemental yang belum memiliki jiwa atau kesadaran yang mandiri. Namun apabila terbentuk dan terkumpul dalam waktu yang cukup lama, maka makhluk sejenis thought form tadi bisa menjadi semakin kuat dan berusia panjang. Belum lagi apabila ada kekuatan-kekuatan lain ataupun makhluk-makhluk astral lain yang memanfaatkan, menempel, menghidupi dan semakin memperkuat makhluk tersebut, maka kekuatan dan pengaruhnya akan menjadi semakin nyata. Yang kedua adalah makhluk yang dulunya berasal dari manusia, yaitu seorang putri kerajaan dari zaman dahulu yang memiliki ikatan dan mendiami wilayah tersebut. Sebagaimana makhluk lainnya, sifat makhluk ini pun bisa berbuat baik ataupun kurang baik. Yang ketiga adalah makhluk semacam roh alam tingkat tinggi yang bertugas menjaga, menguasai, dan melindungi wilayah tersebut atau bisa juga disebut sebagai Dewi Laut. Sebagai makhluk dalam tingkatan supranatural yang tinggi, tentu saja dia memiliki kebijaksanaan, welas asih, dan daya gaib yang cukup tinggi, serta mampu mengendalikan berbagai roh alam, entitas gaib, ataupun para makhluk astral yang berada di bawah tingkat kekuasaannya. Makhluk yang paling perlu diwaspadai adalah makhluk keempat, yang sebenarnya adalah sosok makhluk raksasa jahat yang berasal dari zaman purba atau dari era ras manusia dan peradaban lalu yang telah musnah. Sifatnya sepenuhnya jahat dan mengandung kekuatan gaib hitam yang mengerikan. Keempat entitas gaib inilah yang salah satu atau beberapa di antaranya seringkali dianggap dan disebut masyarakat sebagai penguasa pantai Laut Selatan. Geoffrey Hodgson juga sempat berkunjung ke Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar sedunia. Di sana, dia sempat berkomunikasi dengan dewa penunggu Borobudur yang menurutnya cahaya ataupun aura spiritualnya sudah nampak berkilauan bahkan dari radius beberapa kilometer jauhnya. Sosok ini memiliki kebijaksanaan dan tingkatan spiritual yang tinggi sehingga dipercaya untuk menjaga tempat suci dan sakral seperti Borobudur yang menjadi tempat ziarah bagi banyak umat Buddha dari berbagai penjuru dunia. Dalam teosofi para pewaskita seperti Blavatsky, Leadbeater, Bisan atau Hodgson tidaklah sama dengan pewaskita yang lainnya. Standar kewaskitaan dalam teosofi adalah minimal mampu menyaksikan dan mengamati badan karana seseorang atau manusia memiliki 7 lapis wahana dan kesadaran, sedang badan karana ini lebih halus dari badan kembaran eretik, badan astral, badan emosional, dan badan mental, sehingga tidak bisa tertipu oleh berbagai makhluk astral yang menyamar ataupun roh-roh alam yang suka usil dan bercanda.
Badan karana berasal dari dimensi alam intuisional yang bahkan lebih halus, lebih dalam, dan lebih tinggi daripada dimensi alam-alam surga. Karena menurut teosofi, sesungguhnya kesadaran sejati manusia atau monad berasal dari dimensi yang lebih tinggi dari surga, sedangkan surga hanyalah terminal atau tempat belajar dan persinggahan sementara bagi jiwa saja. Astrologi Jawa. Salah satu bagian yang cukup kental dengan spiritualitas Jawa adalah Pranata Mangsa atau astrologi Jawa. Sebagian kalangan bahkan masih ada yang berpegang teguh dengan sistem perhitungan Jawa kuno ini untuk berbagai keperluan seperti pernikahan, perdagangan, perubahan tempat tinggal, dan sebagainya. Astrologi Jawa didasarkan pada sistem kalender Jawa. Sistem penanggalan Jawa sudah dikenal sejak tahun 78 Masehi. Dalam sistem kalender Jawa, siklus hari yang dipakai ada dua. Siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari seperti yang kita kenal sekarang, dan siklus pekan pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran, yaitu Kliwon atau Asih melambangkan Jumeneng atau berdiri, kemudian Legi atau manis melambangkan mungkur atau berbalik arah belakang, kemudian Pahing atau pahit melambangkan madep, yaitu menghadap, kemudian Pon atau petak melambangkan sare atau tidur, kemudian Wage atau cemeng melambangkan lenggah atau duduk. Sistem penanggalan Jawa menggunakan kalender lunar atau bulan. Astrologi Jawa atau Pranata Mangsa membagi 1 tahun ke dalam 12 mangsa yang dimulai dari akhir Juni, yaitu Mangsa Kasa, Karo, Katelu, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasanga, Kasadasa, Desta, dan Sada. Pekan yang terdiri atas 7 hari dihubungkan dengan sistem bulan bumi. Gerakan atau solah dari bumi terhadap terhadap bumi dijadikan nama dari ketujuh nama hari tersebut, yaitu Radite atau minggu melambangkan menang atau diam, kemudian Soma atau Senin melambangkan maju, kemudian Hanggara atau Selasa melambangkan mundur, kemudian Buddha atau Rabu melambangkan Mangiwa atau bergerak ke kiri, kemudian Respati atau Kamis melambangkan Manengan atau bergerak ke kanan, kemudian Sukra atau Jumat melambangkan munggah atau naik ke atas, kemudian Tumpak atau Sabtu melambangkan temurun atau bergerak turun. Kemudian sebuah pekan yang terdiri atas 7 hari ini memiliki sebuah siklus yang terdiri atas 30 pekan. Setiap pekan disebut 1 wuku, dan setelah 30 wuku maka muncul siklus baru lagi. Menurut astrologi Jawa, arti dari suatu peristiwa dan karakter dari seseorang yang lahir dalam hari tertentu dapat ditentukan dengan menelaah saat terjadinya peristiwa tersebut, menurut berbagai macam perputaran kalender tradisional. Salah satu penggunaan yang umum dari metode ramalan ini dapat ditemukan dalam sistem hari kelahiran Jawa yang disebut wetonan. Weton merupakan gabungan dari 7 hari dalam seminggu, Senin, Selasa, dan lain-lain, dengan 5 hari pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perputaran ini berulang setiap 35 atau 7 kali 5. Perputaran ini berulang setiap 35 hari, yakni 7 kali 5. Sehingga menurut perhitungan Jawa, hari kelahiran seseorang akan berulang setiap 5 minggu dimulai dari hari kelahiran seorang tersebut. Tokoh yang paling terkenal dalam hal prediksi adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, raja yang memerintah kerajaan Kediri pada tahun 1135 hingga 1157, yang juga terkenal dan melegenda karena ketepatan prediksinya yang konon tertulis di kitab Serat Jayabaya Musarar. Prediksinya seringkali diungkapkan dalam bentuk metafora, sehingga hanya bisa diketahui setelah peristiwanya terjadi. Di antara berbagai prediksinya adalah sebagai berikut. 1. Akan datangnya bangsa berkulit pucat yang membawa tongkat yang bisa membunuh dari jauh, dan bangsa berkulit kuning dari utara, atau bisa diterjemahkan sebagai zaman penjajahan Belanda dan Jepang. 2. Besuk yen wis ana kereta tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, perahu melaku yang
melaku ing dhuwur awang-awang, yang artinya kelak akan ada kereta tanpa kuda, Pulau Jawa berkalung besi dan perahu yang berlayar di atas awan, yang artinya penemuan mobil, jalur rel kereta api dan pesawat terbang. 3. Besuk yen ana peperangan teka sakawetan, kulon, kidul dan lor, yang artinya kelak akan terjadi peperangan yang datang dari timur, barat, selatan dan utara, yang diterjemahkan sebagai peristiwa Perang Dunia I dan II. 4. Lindu ping pitu sedino, lemah bengkah, pagebluk rupo-rupo atau gempa 7 kali sehari, tanah pecah merkah dan berbagai bencana, yang ditafsirkan dengan akan muncul berbagai bencana di berbagai penjuru dunia. 5. Akeh udan salah mongso atau hujan salah musim, yang diartikan sebagai efek pemanasan global. 6. Bumi saya suwe saya mengkeret, atau bumi semakin lama semakin mengerut, yang ditafsirkan era transportasi, mobilisasi, dan komunikasi. 7. Kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, yang artinya sungai semakin berkurang volume dan debit airnya dan pasar kehilangan suara, yang berarti menjadi pasar modern. 8. Wong wadon nunggang jaran, wong wadon nganggo pakaian lanang, perawan sega 5, yang artinya akan ada perempuan menunggang kuda atau kendaraan, yakni emansipasi wanita. Kemudian perempuan berpakaian lelaki, yakni tren busana wanita modern. Kemudian 5 perawan hanya seharga 5 perak, yakni maraknya prostitusi. 9. Maling lungguh wetenge mbleduk, akeh wong nyekel Buddha nanging uripe sangsara, yang artinya banyak pencuri, kerjanya duduk tapi berperut gendut, banyak koruptor, dan banyak orang berharta tapi hidup sengsara, yang artinya depresi orang modern. 10. Wong jahat munggah pangkat, wong jujur ajur, wong suci dibenci, yang artinya orang jahat banyak berkuasa, orang yang jujur hidupnya sengsara, orang suci tidak dihargai. Tapi Jayabaya lebih terkenal karena ramalannya tentang akan datangnya Ratu Adil atau Satria Piningit yang akan membawa bangsa Indonesia ke zaman keemasan dan menjadi mercusuar dunia. Dalam serat Jayabaya terdapat bait yang akhirnya kurang lebih adalah sebagai berikut. Setelah zaman kesusahan reda, akan muncul pertanda alam berupa lintang kemukus yang menandai munculnya seorang pemimpin berjiwa pandita yang akan memerintah dengan jujur, adil, dan bijaksana sehingga dicintai oleh rakyat dan dihormati oleh dunia sehingga negara menjadi makmur dan tidak ada yang kekurangan.